Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Prayoga dari Prodi Sastra Jepang. Kali ini saya akan merangkum pembelajaran saya dapatkan dari pertemuan ke-6, yaitu tentang Strategies of Business Relationship Management. Yang pertama ada tugas strategi hubungan bisnis pengelolaan, lalu masuk ke dalam hubungan bisnis, masuk luar pemasaran. Yang ketiga, mempertahankan hubungan bisnis pemasaran dalam pemasok. Yang keempat, pengakhiran hubungan bisnis oleh pemasok, exit management. Yang kelima, ada hubungan bisnis dan jaringan perusahaan. Yang pertama, tugas strategis dalam manajemen hubungan bisnis ada 3, yaitu strategi dalam manajemen hubungan bisnis sebagai tugas antara strategi kompetitif dan pemasaran. Mencapai keunggulan kompetitif umumnya dipandang sebagai tugas utama, yang mencapai keunggulan kompetitif umumnya tidak pandang sebagai mendasar untuk pemasok dapat menawarkan solusi yang mencapai keunggulan kompetitif. Lalu pemasok menawarkan hal yang lebih murah atau lebih baik terhadap suatu masalah kepada pelanggannya. Signif dan termasuk perolehan berbagai pilihan mengenai strategi bersaing. Lalu yang kedua, keunggulan kompetitif dalam konteks bisnis manajemen hubungan. Transaksi sebagai objek acuan tercermin dalam kenyataan bahwa dengan menunjukkan keunggulan kompetitif, manfaat transaksi menjadi masuk akal baik bagi pelanggan maupun pemasok. Namun karena hanya dalam kasus khusus pemasok dapat menutup seluruh harga pokok penjualannya. Lalu yang ketiga, analisis strategis dalam konteks manajemen. Yang melakukan pemasaran kegiatannya didedikasikan terutama untuk hubungan bisnis jangka panjang. Dengan demikian hanya 2 aspek analisis yang akan dibahas secara strategis dalam manajemen hubungan bisnis. Aspek pertama berkaitan dengan dimensi waktu hubungan bisnis pengelolaan. Lalu masuk ke dalam hubungan bisnis pemasok luar pemasaran. Ada 2 langkah yang berturut-turut yang diambil pemasok ketika ia berencana menjalin hubungan bisnis. Yang pertama, ia mengidentifikasi jendela strategis, dan kedua, ia memilih konsep masuk yang sesuai dengan jenis hubungan yang dimasuki. Lalu jendela strategis diciptakan oleh Abeli 1978. Istilah tersebut untuk menyatakan jangka waktu di mana permintaan khusus pasar menawarkan kesesuaian optimal dengan sumber daya dan kemampuan perusahaan. Dalam kasus manajemen hubungan bisnis, masing-masing pasar dapat menjadi satu pelanggan potensial, seperti ketika pemasoknya adalah pemasok komponen untuk industri otomotif. Lalu selanjutnya ada mengadakan hubungan bisnis yang tidak direncanakan atau de facto oleh pelanggan. Pelanggan untuk hubungan bisnis yang tidak direncanakan pada awalnya diarahkan pada transaksi. Dapat diasumsikan bahwa kualitas pencarian memainkan peran yang lebih besar daripada dalam hubungan yang direncanakan oleh pelanggan, sedangkan yang terjadi sebaliknya, kualitas pengalaman dan kepercayaan. Lalu menjalin hubungan bisnis yang direncanakan oleh kedua pihak. Berbeda dengan hubungan bisnis yang awalnya tidak direncanakan oleh pelanggan, di mana komitmen terhadap satu pemasok terjadi secara perlahan. Pelanggan mengambil pandangan berbeda sejak awal ketika berencana menjalin hubungan bisnis. Dia sadar bahwa dengan dimulai hubungan bisnis, dia berkomitmen pada pemasok. Pembeli hanya akan memilih hubungan bisnis jika termasuk lebih mampu menyampaikan pengalaman dan kualitas kepercayaan. Lalu pengakhiran hubungan bisnis oleh pemasok. Dalam model fase manajemen hubungan bisnis, kami menunjukkan hubungan bisnis yang sebagai kelangsung hidup pemasok. Nilai pelanggan, perilaku pelanggan, konsekuensi pemasok mengakhiri hubungan bisnis,
karena alasan tertentu. Alasan-alasan ini pada akhirnya bersifat ekonomi, artinya sebelum berakhirnya suatu hubungan dari sudut pandang pelanggan, pemutus hubungan bisnis dengan pelanggan. Lalu strategi komunikasi yang mengakhiri hubungan bisnis. Mereka mengkaji berbagai strategi komunikasi menurut dimensi keterusterangan dan orientasi opsional antar organisasi. Strategi tidak langsung adalah strategi yang tidak secara eksplisit mengkomunikasikan keinginan untuk mengakhiri hubungan bisnis kepada mitra, namun sebaliknya mengubah perilaku pemasok sedemikian rupa hingga terlihat jelas oleh mitra. Sekian materi yang dapat saya simpulkan. Terima kasih.